Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semua. Untuk video aku kali ini, aku mau sharing pertanyaan dari DM aku ya. Jadi ini tuh dia mau dibikinin budgeting untuk mingguan ya teman-teman, karena di sini suaminya itu kerjaannya ojol dan untuk gajinya itu kisaran 350.000 sampai 500.000 per minggunya. Nah, karena ini gajinya itu nggak tetap ya teman-teman, jadi di sini aku bakalan rincikan setiap minggunya beserta dengan pembagian anggarannya juga ya teman-teman. Nah, sebelumnya ini aku mau jelaskan dulu ya, kalau yang aku buat ini hanyalah referensi dari aku ya teman-teman. Kalau misalkan ada bunda yang sama gajinya juga tidak tetap, bisa disesuaikan aja ya untuk anggaran kebutuhannya. Oke, kita mulai ya. Di sini kondisinya itu suami istri dan punya 2 orang anak, yang mana satu balita dan satu lagi umurnya itu 3 tahun ya teman-teman. Kemudian dia juga punya cicilan per bulannya. Nah, itu aku udah bikin kewajiban per bulan, yang mana untuk cicilan itu 100.000 per bulannya. Itu aku bagi 4 ya, menjadi 25.000 per minggunya. Kemudian arisan ada 105.000, itu juga dibagi 4 jadi 26.500 per minggunya. Kemudian listrik 150.000 per bulan, aku bagi 4 juga, berarti untuk per minggunya itu 37.500. Selanjutnya ini kita masuk ke pembagian anggaran di setiap minggunya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah minggu pertama. Misalkan income-nya itu atau pendapatannya sebesar 350.000. Nah, ini aku buat kewajiban karena pendapatannya itu hanya 350.000. Jadi untuk cicilan arisan dan listrik ini kita cicil dulu ya di minggu ini masing-masing 20.000. Jadi untuk total kewajiban adalah 60.000 ya teman-teman. Kemudian untuk kebutuhan pokok itu ada beras. Beras di sini aku anggarin 40.000. Ini tergantung jenis berasnya ya teman-teman. Kemudian untuk makan di 75.000. Kemudian ada gas dan galon. Nah, untuk gas ini nggak mungkin kan belinya itu 1 minggu sekali. Di sini untuk di minggu pertama gas dan galon itu aku anggarin 35.000 ya teman-teman. Kemudian untuk pulsa 25.000. Ada kebutuhan mingguan. Nah, ini kebutuhan mingguan ini maksudnya itu kayak beli minyak, kemudian beli sabun atau sampo, Pepsodent. Jadi belinya yang kalau sabun cuci belinya yang rentengan aja ya teman-teman, biar lebih hemat juga. Begitupun dengan minyak, itu teman-teman bisa beli minyak yang enceran aja. Jadi untuk kebutuhan mingguan ini disesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian ada untuk kebutuhan anak, ini udah termasuk untuk jajan si anak yang usia 3 tahun ya teman-teman. Jadi di sini aku anggarin aja 40.000. Jadi untuk total kebutuhan pokok di minggu ini ada 250.000. Nah, ini kita jumlahin ya untuk total pengeluaran di minggu pertama. Ada kewajiban tadi 60.000, kita jumlahkan dengan kebutuhan pokok sebanyak 250.000, itu totalnya adalah 310.000 ya teman-teman. Dan itu kan masih ada sisa ya 40.000. Nah, untuk yang sisa 40.000 ini kita masukin ke pos tambahan ya, itu ada tabungan, kemudian dana darurat dan sedekah.
kenapa di sini aku anggarin untuk tabungan ini di akhir, karena memang ya untuk gajinya ini itu tidak tetap, makanya di sini aku taruh untuk tabungan itu di akhir ya teman-teman. Untuk tabungan di sini 20.000, kemudian dana darurat 15.000, dan untuk sedekah 5.000. Nah, kita masuk ke minggu kedua ya teman-teman, dimana pendapatannya itu adalah 400.000. Nah, ini karena pendapatannya itu naik ya dari minggu sebelumnya, jadi untuk kewajiban kita naikin juga ya teman-teman untuk mencicilnya, yang mana untuk cicilan di minggu ini sebanyak 25.000, arisan 26.500, kemudian untuk listrik 37.500. Jadi untuk total kewajibannya itu ada 89.000. Kemudian kita masuk ke pos kebutuhan pokok. Di sini beras masih tetap sama ya 40.000. Untuk makan, nah seandainya di minggu pertama itu kurang ya rasanya untuk budget makan, ini kita tambah ya teman-teman jadi 100.000. Nah, kemudian ada untuk galon, karena di minggu pertama tadi kita udah beli gas, jadi kan kita hanya anggarin aja untuk galon itu sebesar 15.000. Kemudian ada untuk pulsa 25.000. Untuk kebutuhan mingguan ini aku tambah budgetnya lagi ya sebanyak 5.000 ya. Jadi untuk kebutuhan mingguan di minggu kedua ini itu anggarnya 40.000. Kemudian ada untuk kebutuhan anak masih tetap ya 40.000. Jadi untuk total kebutuhan pokok itu ada 260.000. Untuk total pengeluaran di minggu kedua ini ada 349.000 ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini juga masih ada sisanya 51.000, yang mana ini nanti kita gunakan ke pos tambahan, yaitu ada tabungan, kemudian ada dana darurat dan sedekah. Jadi intinya itu di setiap minggu itu kalau pendapatan kita itu naik ya teman-teman, untuk kewajiban kita naikin juga mencicilnya ya teman-teman, biar ini kewajibannya itu di akhir minggu itu bisa terkumpul semuanya. Kita masuk ke minggu ketiga ya teman-teman. Misalkan ini income-nya ada 450.000 dan ini tuh naik ya pendapatannya. Kemudian seperti biasa untuk kewajiban ini kita anggarin lebih besar dari minggu sebelumnya ya teman-teman. Mengingat ini mau memasuki minggu keempat. Nah, untuk cicilan ini kita anggarin 30.000, arisan 30.500, kemudian untuk listrik 43.500. Untuk total kewajiban ada 104.000 ya teman-teman. Kemudian ada untuk kebutuhan pokok. Nah, untuk beras di sini aku naikin budgetnya ya teman-teman, yang biasanya kan itu 40.000, aku naikin sebesar 50.000 untuk beras di minggu ini. Kemudian untuk makan masih sama di minggu kedua tadi itu 100.000. Gas dan galon, nah karena tadi kan untuk minggu kedua kita nggak anggarin ya untuk gas, jadi untuk minggu ketiga ini gas dan galon ini kita anggarin 35.000. Untuk pulsa 25.000. Kemudian kebutuhan mingguan di 40.000, dan untuk kebutuhan anak ini aku budgetkan 50.000 ya teman-teman, jadi ini aku naikin 10.000. Nah, untuk total kebutuhan pokok itu ada 300.000. Dan total pengeluaran di minggu ketiga ini ada 404.000 dan sisanya juga masih ada 46.000. Jadi seperti biasa kita masukin ke pos tambahan ya teman-teman. Ada tabungan, dana darurat dan sedekah.
untuk tabungan 20.000, untuk dana darurat juga 20.000, dan sedekah 6.000. Kemudian untuk minggu keempat, nah untuk minggu keempat ini income-nya naik juga nih, jadi 500.000 seperti biasa ya kewajiban. Nah karena kan di minggu sebelumnya itu kita udah cicil ya teman-teman, jadi untuk minggu keempat ini kita hanya nambahin beberapa anggaran aja ya. Jadi untuk cicilan itu sisanya tinggal 25.000 lagi, untuk arisan 28.000 lagi, dan untuk listrik itu ada 49.000. Untuk total kewajiban ada 102.000. Kemudian untuk kebutuhan pokok itu beras 60.000, makan 100.000, galon 15.000, pulsa 25.000, kebutuhan mingguan ini aku naikin ya jadi 50.000, kebutuhan anak 50.000, dan untuk totalnya itu ada 300.000. Untuk total keseluruhan pengeluarannya ada 402.000, dan sisanya ini lumayan ya jadi 98.000. Kita masukin ke pos tambahan, ada tabungan 35.000, dana darurat 25.000, sedekah 8.000, dan masih juga ada sisa ya 30.000 lagi. Jadi ini kita gunakan untuk sinking funds, misalnya mau buat sinking funds kondangan atau liburan. Jadi teman-teman bisa isi misalkan untuk kondangan 15.000 atau untuk liburan 15.000. Untuk sinking funds ini minimal itu kalau menurut aku 2 aja dulu ya teman-teman, karena kan mengingat pendapatannya itu juga nggak tetap. Jadi aku rasa untuk sinking funds ini yang penting aja ya buatnya. Kayak kondangan itu pasti kan setiap bulan pasti ada kondangan, jadi menurut aku sih itu perlu dibuat. Kemudian untuk liburan juga ya teman-teman. Nah untuk catatan di sini, dana darurat itu bisa digunakan saat pendapatan kita tiba-tiba menurun ya teman-teman, atau tiba-tiba teman-teman sakit, jadi kita bisa gunakan dana darurat. Kemudian jika di akhir pekan masih ada sisa budget, gunakan untuk mengisi sinking funds yang 2 tadi ya teman-teman. Nah terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.